Halo Kak Dion, serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2. Kali ini kami akan menjelaskan tentang alper yang kami buat, yaitu tentang fungsi, cara kerja, serta hasil dari alat peraga yang telah kami buat ini. Nama alat peraga kami yaitu kuis matematika SD. Lalu untuk alat peraga ini kami menggunakan PowerPoint sebagai aplikasi untuk membuatnya. Nah, sebelum kami menjelaskannya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu kami. Yang perkenalkan, saya Veronica Juliani dari Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2020, kelas A. Dan teman saya, Saya Eriko Putriniki Haryanto dari Pendidikan Matematika Angkatan 20 kelas B. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang fungsi, cara kerja, serta hasil dari alper ini. Untuk yang pertama, fungsi dari alper ini akan dijelaskan oleh teman saya, Eriko. Nah, sebelumnya sasaran kami kali ini itu adalah siswa SD. Nah, dalam pembelajaran SD itu kita harus membuat media pembelajaran yang sangat kreatif dan menarik. Nah, karena saat ini pembelajaran kita kali ini itu adalah pembelajaran online yang diperlukan kreativitas dalam menggunakan sarana online. Nah, karena siswa SD masih dikatakan lebih suka bermain daripada belajar, maka kami membuat alat peraga ini itu supaya menarik perhatian dan juga membuat siswa SD mudah memahami pelajaran yang diberikan, gitu, terutama dalam pelajaran matematika. Nah, karena matematika ini cukup sulit di pandangan orang-orang ya, terutama yang nggak suka matematika gitu. Nah, maka dari itu kita menegakkan prinsip supaya anak SD ini kedepannya tidak berpikiran bahwa matematika itu pelajaran yang sulit, pelajaran yang tidak menyenangkan. Nah, maka dari itu kita membuat kuis ini. Semoga pandangan anak SD itu bisa berbeda gitu. Semoga kedepannya mereka juga tidak memandang bahwa matematika itu adalah pelajaran yang sulit. Nah, untuk cara kerja alat peraga ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk cara kerja alat peraga ini, yang pertama, kita dapat melihat tampilan awalnya, yaitu tampilan seperti ini, seperti yang tertera. Nah, di pojok bawah kanan terdapat tombol mulai. Nah, untuk PPT ini kami memang mengatur bahwa tidak akan bisa berpindah slide kecuali dengan menekan tombol yang tertentu yang ada di slide-slide-nya. Nah, yang pertama kita akan memulai kuis dengan menekan tombol mulai. Nah, tampilan akan berpindah ke slide baru. Nah, slide kedua ini akan terlihat mulai terlihat soal pertama. Nah, dalam soal ini kita harus benar-benar menjawab sampai benar atau dikatakan harus sampai tepat, karena kalau kita tidak menjawab dengan tepat, maka dia tidak akan berpindah ke slide-slide baru. Nah, seperti ini, dia akan keluar animasi salah. Kecuali kalau kita menjawab benar, seperti ini. Nah, dia akan terlihat ada tombol baru di tanda panah di animasi benar, sehingga kita akan berpindah ke slide barunya lagi. Seperti ini. Nah, untuk slide ini juga akan seperti itu, bahwa kita tidak akan berpindah ke slide lainnya, kecuali kalau kita menekan tombol benar. Jika kita menekan tombol benar, maka akan terlihat animasi benar dan tombol dan tanda panah.
seperti ini. Nah, begitu pula untuk selanjutnya di slide-slide selanjutnya akan muncul seperti itu. Nah, seperti ini untuk di soal terakhir, biasanya ini adalah soal terakhir. Nah, setelah kita menjawab soal-soal terakhir ini, soal-soalnya, kita akan beralih ke pembahasan. Tapi seperti yang ada ini, kita harus menjawab jawaban benar terlebih dahulu. Setelah itu, maka akan beralih ke penjelasan pembahasannya seperti ini. Nah, di akhir slide ini akan terlihat bahwa ada pembahasan, karena pastinya anak SD tidak akan mudah memahaminya. Jadi kita memberi pembahasan lebih lengkap lagi agar mereka dapat lebih memahami lagi tentang pembelajaran. Bisa dikatakan bahwa mereka dapat bermain kuis sambil belajar. Nah, jadi dapat kita peroleh ilmu dan juga kesenangan begitu. Nah, dalam tombol akhir, yaitu tombol selesai, kita bisa kembali ke ke awal kembali seperti ini. Nah, begitu teman-teman. Ini Alper yang telah kami buat. Untuk hasilnya ya, kita tidak terlalu, untuk hasilnya ya seperti ini. Kita tidak membuat sistem poin karena hanya ini mungkin bisa digunakan untuk latihan atau pembelajaran saja, tidak untuk ulangan atau apa. Jadi begini, dan terima kasih untuk videonya. Kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menontonnya. Di akhir kata kami mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan kata yang kami buat. Sekian, selamat sore. Terima kasih.